Haus dalam rangka 160 tahun Insulin di Surabaya. Ya, rangkaiannya sebenarnya tidak hanya open house, tapi ada juga summer championship. Lalu di open house ini juga ada macam-macam karena semua kampus-kampus yang di bawah naungan Yayasan Parata Bakti yang dikelola oleh Sister Ursulin semua ikut terlibat di sini. Memang tema perayaan ini kan kita memang berakar di masa lampau, hidup di masa kini, menggapai masa depan. Ya, harapannya kita memang apalagi spesial ya, ada pameran sejarah. Kita memang mau mengajak seluruh komunitas, bahkan seluruh masyarakat Surabaya untuk mengetahui bagaimana jejak kisah perjalanan para Sister Ursulin pendahulu kita sampai sekarang dan sampai seterusnya ini. Karena tak terlepas mereka nggak datang ke sini ya kita nggak ada. Dan ini menjadi cikal bakal pendidikan juga di Surabaya. Apalagi yang di tempat ini, HBS yang menjadi cikal bakal SMA ini kan pertama kali di Jawa Timur dulunya, gitu. Dan kita bersyukur bahwa dari perjalanan sejarah bisa dilihat di sana itu bagaimana awalnya memang para suster kan datangnya pertama kali di Batavia, Jakarta. Kemudian ada pater Yesuit di sini itu mendengar bahwa para suster Ursulin melayani di Jakarta untuk pendidikan, maka pater juga kepingin ada di Surabaya juga. Maka Suster Ursulin mengirim para suster ke sini yang diawali dengan Suster Louis Demarto dan 4 suster yang lain itu yang mendarat di Surabaya tanggal 14 Oktober 1863, persis 160 tahun yang lalu. Nah, itu diawali dengan membuka sekolah di Kepanjen sana. Jadi dulu awalnya biara pertama kan di sana. Awalnya sih di Kerembangan, hanya rumah kecil, tetapi karena perlu untuk sekolah dan lain-lain, lalu Hotel Komerce dulunya dibeli karena pemiliknya mau balik ke negerinya. Kemudian di situ mulailah dengan sekolah Santa Angela, Santa Ursula itu untuk anak-anak. Kemudian juga TK, Frobel, lalu juga sekolah dagang, keterampilan dagang begitu, dan juga akhirnya dari sana masyarakat itu juga minta suster-suster itu membuka sekolah menengah, HBS itu yang dulu. Maka tetapi sebelumnya suster-suster itu sudah mengembangkan membeli tanah di Malang yang di Jalan Celaket 55 yang sekarang menjadi Biara Santa Trinitas dengan membuka sekolah Koryesu. Sekarang ada sekolah Koryesu sampai sekarang di sana. Itu tahun 1900. Kemudian 14 tahun kemudian membeli tanah juga, mengembangkan pelayanan ke Madiun, Santo Bernardus Madiun. Jadi sekolah juga ada sampai sekarang. Dan itu selalu diawali juga sekolah dengan asrama. Nah, baru masyarakat Surabaya mengharapkan suster-suster membuka sekolah menengah. Nah, saat itu Suster Augustine Gondorford itu tahun 1920 membeli tanah di Jalan Kupang ini. Dulu namanya Jalan Kupang, yang sekarang menjadi Jalan Raya Darmo. Dengan sejarah yang panjang, dengan lika-likunya, maka bahwa semangat para pendahulu yang dengan tekun ya, terus itu supaya juga, makanya temanya juga sekarang ini persevere, itu supaya bertekun dan bertahan sampai akhir ya. Terus bahwa semangat itu tidak luntur, bahkan terus berkembang sebagaimana Tuhan juga menghendaki.